Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muadatur Rohmah. Saya dari semester 1 dari Perguruan Tinggi Agama Islam Pati. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara untuk memenuhi UTS mata kuliah Pancasila. Langsung saja. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang dirinya dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 bertujuan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional dan turut menciptakan perdamaian dunia dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Konsep wawasan Nusantara. 1. Hakikat warga negara. Keutuhan bangsa dan Nusantara dalam cara pandang yang utuh menyeluruh demi kepentingan nasional. 2. Asas warga negara. Terdiri atas kepentingan dan tujuan yang sama, keadilan, kerjasama, kejujuran, solidaritas, kesetiaan terhadap ikrar bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan. 3. Arah warga negara. Dengan latar belakang budaya, kondisi geografi dan perkembangan lingkungan strategis, arah pandang warga negara meliputi ke dalam dan keluar. 1. Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. 2. Arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dalam melaksanakan ketertiban dunia. 2. Kedudukan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Wawasan nasional dalam paradigma nasional dapat dilihat sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar negara, berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 5. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijaksanaan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. 3. Fungsi wawasan Nusantara sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Tujuan wawasan Nusantara, yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional. Tujuan nasionalisme yang tinggi demi tercapainya tujuan nasional merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, pemahaman, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. 4. Unsur wawasan Nusantara. Ada 3 unsur dasar wawasan Nusantara. 1. Wadah. 2. Isi. 3. Tata laku. 1. Wadah. Wadah bagi kehidupan meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya. Wadah ialah organisasi kenegaraan berwujud suprastruktur, sementara organisasi dari masyarakat dalam bentuk infrastruktur. 2. Isi. Isi yaitu menyangkut 2 hal yang esensial, yaitu
A. Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. B. Persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. 3. Tata laku, yang merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi yang terdiri dari tata laku batiniah dan lahiriah. 1. Tata laku batiniah mencerminkan semangat yang mentalitas bangsa Indonesia. Warga negara berlandaskan falsafah Pancasila untuk membentuk mental bangsa yang meliputi cipta, rasa, dan karsa secara terpadu. 2. Tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia. Warga negara diwujudkan dalam satu sistem organisasi yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan pengendalian. 5. Implementasi wawasan Nusantara. Warga negara dalam kehidupan politik menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Warga negara kehidupan ekonomi, yaitu menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Warga negara dalam kehidupan sosial budaya, yaitu menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kenyataan hidup. Warga negara dalam kehidupan Hankam, yaitu menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.